Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas liabilitas jangka panjang. Liabilitas jangka panjang adalah perkiraan aliran sumber daya keluar perusahaan akibat kewajiban yang tidak dapat diselesaikan dalam kurun waktu 1 tahun atau 1 siklus operasi perusahaan. Contohnya, utang obligasi, wesel bayar, utang hipotek, kewajiban pensiun, dan kewajiban leasing. Nah, kita akan bahas dulu mengenai obligasi. Kalau kita lihat di Bursa Efek Indonesia, tempat di mana obligasi ini diperdagangkan di Indonesia, kita akan melihat informasi mengenai obligasi. Informasi yang disajikan antara lain berupa berapa jumlah kuponnya, maturity-nya, price, yield, dan rating. Kupon merupakan besarnya bunga atau imbal hasil yang diberikan kepada pemegang obligasi. Maturity adalah jatuh tempo obligasi tersebut. Harga adalah harga dari obligasi itu diperdagangkan. Kemudian yield adalah interest dibagi dengan price. Kemudian rating. Rating itu ada dari tingkatan AAA sampai yang terendah, yang menunjukkan bahwa kemampuan bayar perusahaan atas obligasi. Harga jual obligasi sendiri ketika diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dipengaruhi oleh mekanisme permintaan dan penawaran, kemudian resiko, kondisi pasar, dan keadaan ekonomi. Nilai obligasi sendiri akan diakui sebesar present value dari arus kas masa depan yang diharapkan akan diterima, yang terdiri dari bunga, pembayaran bunga, dan pembayaran prinsipal atau pokok pinjaman. Bunga obligasi sendiri ada dua hal yang perlu kita bedakan. Yang pertama adalah suku bunga nominal atau kupon atau suku bunga yang tercatat. Itu adalah suku bunga yang ditulis dalam kontrak perjanjian obligasi. Nah, suku bunga yang kedua adalah suku bunga pasar atau effective yield, yaitu suku bunga yang memberikan tingkat pengembalian sepadan dengan risiko. Suku bunga nominal ini merupakan jumlah bunga yang dibayarkan kepada pemegang obligasi setiap periode. Rumusnya suku bunga nominal kali nilai nominal obligasi. Sedangkan suku bunga pasar atau effective yield itu merupakan jumlah bunga yang dicatat sebagai beban oleh emiten atau penerbit obligasi. Jumlahnya sebesar suku bunga pasar kali nilai tercatat obligasi. Nah, bahwa harga obligasi itu sangat dipengaruhi oleh tingkat suku bunga pasar atau effective yield. Misalnya, ketika suku bunga pasar di pasar adalah 6% dan obligasi menawarkan kupon sebesar 8%, maka dia akan dijual dengan harga premium karena investor akan berbondong-bondong berpindah dari investasi di surat berharga lain dengan yang menawarkan yield 6% ke obligasi yang menawarkan 8%. Maka dia akan dijual dengan harga premium. Namun, jika pada saat itu suku bunga pasarnya adalah 8% sama dengan kupon yang ditawarkan oleh obligasi sebesar 8%, maka dia akan dijual pada nilai par value-nya atau 100. Nah, ketika suku bunga pasarnya 10%, artinya dia di atas kupon yang ditawarkan oleh obligasi yang sebesar 8%, maka obligasi itu akan dijual dengan harga diskon karena investor akan menarik obligasinya untuk diinvestasikan ke surat berharga lain yang menawarkan imbal hasil yang lebih tinggi atau dalam hal ini 10%. Ketika obligasi itu dijual dengan harga premium maupun diskon, maka akan membawa konsekuensi bahwa harus dilakukan amortisasi.
Misalnya, ketika obligasi diterbitkan dengan diskon karena menawarkan suku bunga kupon lebih rendah dibanding suku bunga pasar, maka ada selisih antara harga saat penerbitan dan harga saat pelunasan. Misalnya pada saat penerbitan dijual dengan harga 80. Nah, saat jatuh tempo perusahaan tetap harus membayar sebesar 100. Maka ada selisih 20 di situ. Begitu juga ketika obligasi diterbitkan dengan premium. Misalnya pada saat pembelian karena dia menawarkan kupon yang lebih tinggi daripada tingkat suku bunga pasar, dia diterbitkan di harga 130. Nah, pada saat pelunasan perusahaan harus melunasi sebesar 100. Maka ada selisih 30 di situ. Nah, selisih antara harga saat penerbitan dan harga saat jatuh tempo itulah yang harus diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Nah, ini merupakan rumus penghitungan menggunakan metode suku bunga efektif. Bahwa suku bunga efektif merupakan carrying value of bond at beginning period atau nilai buku obligasi pada awal periode dikalikan effective interest rate dikurangi face amount of bonds kali state interest rate sama dengan amortization amount. Nah, berikut ini adalah contoh soal obligasi. Kita akan melihat nanti bagaimana pencatatan akuntansinya jika obligasi itu dijual dengan harga premium, diskon maupun at par value. Kita ingatkan lagi bahwa harga jual obligasi itu sangat dipengaruhi oleh tingkat suku bunga pasar. Berikut ini contoh soalnya. PT AAA menerbitkan obligasi senilai 5 juta tertanggal 1 Januari 2012 dan jatuh tempo 4 tahun dengan kupon 8% yang dibayarkan setiap 1 Januari. Nah, kita akan bahas 3 kasus di mana bagaimana jurnal akuntansinya jika suku bunga pasarnya 8%. Ketika suku bunga pasar 8%, artinya sama dengan jumlah kupon yang diberikan oleh penerbit obligasi. Maka obligasi itu akan dijual pada par value atau pada nilai 100. Nah, kasus yang kedua adalah bagaimana jika suku bunga pasar saat itu adalah 6%. Artinya lebih rendah dibanding kupon yang ditawarkan oleh penerbit obligasi. Maka orang investor akan berbondong-bondong membeli obligasi tersebut dan akan dijual pada harga premium. Yang ketiga, bagaimana ketika suku bunga pasar itu 10%, artinya bahwa kupon obligasi itu lebih rendah dibanding suku bunga pasar. Dalam kondisi seperti itu, maka obligasi akan dijual pada harga diskon. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah bagaimana jika suku bunga pasarnya 8%. Ketika suku bunga pasar sama dengan kupon, maka dia akan dijual di harga par value. Nah, bagaimana sih cara menilai obligasi? Kita ingatkan kembali bahwa nilai obligasi adalah jumlah present value dari aliran kas yang diterima. Aliran kasnya apa saja? Yang pertama adalah aliran kas berupa bunga, pembayaran bunga. Pembayaran bunga itu sebesar 8%. Jumlah nominalnya tadi 5 juta. Berarti setiap periodenya akan ada pembayaran bunga sebesar 400.000. Karena 4 tahun, maka ada 4 kali pembayaran bunga di tahun 2013, 2014, 2015, dan 2016. Nah, karena merupakan obligasi, maka pokok pinjamannya yang sebesar 5 juta itu atau prinsipalnya harus dikembalikan. Berarti selain bunga, ada juga aliran kas yang keluar dari perusahaan, yaitu
sebesar prinsipalnya atau 5 juta. Nah, obligasi itu dinilai sebesar present value dari semua aliran kas. Berarti kita harus mempresent value kan aliran kas berupa kupon ini yang sebesar 400.000 ini selama 4 kali ini, dan juga mempresent value kan prinsipal. Ada beberapa cara untuk menghitungnya. Yang pertama, kita bisa menggunakan perhitungan secara manual. Yang kedua, kita bisa menggunakan tabel untuk menghitung. Kita akan coba menghitung dengan menggunakan rumus present value, bahwa present value sama dengan nilai future value dikali 1 per 1 plus I pangkat N. Itu adalah rumus present value. Nah, kita gunakan dulu untuk mempresent value kan nilai prinsipalnya. Prinsipalnya adalah 5 juta. 5 juta yang akan kita terima 4 tahun yang akan datang. Jika dinilaikan sekarang 5 juta ini, maka sebesar 5 juta kali 1 per 1 plus 0,8. 0,8 itu market interest, pangkat 4. Jumlahnya 3.675. Nah, jadi uang yang 5 juta yang akan kita terima 5 juta 4 tahun yang akan datang itu kalau diterima sekarang jumlahnya sebesar 3.675.149. Yang kedua, kita harus mempresent value-kan semua pembayaran kupon. Kita bisa mempresent value-kan dengan cara satu-satu per tahun atau dengan menggunakan rumus ini seperti yang ada dalam slide. Nah, ketika semua pembayaran bunga itu kita present value kan akan sebesar 1.324.851. Kemudian nilai obligasinya adalah sebesar penjumlahan antara present value dari prinsipal plus present value dari kupon berjumlah 5 juta. Nah, di sini terlihat bahwa ketika perusahaan menjual obligasi pada harga sama dengan nilai suku bunga pasar, maka harga jual obligasinya akan sebesar per value-nya. Atau Anda dapat juga dengan menggunakan tabel. Lalu bagaimana jurnal akuntansi untuk mencatat penjualan obligasi pada nilai suku bunga pasar 8%. Karena di suku bunga pasar sama dengan kupon atau 5 atau 8%, maka harga obligasi seperti yang kita hitung tadi akan diakui sebesar 5 juta. Berarti jurnalnya kas 5 juta. Kenapa? Kasnya pertama karena dari sisi perusahaan ketika menjual obligasi maka akan ada aliran kas masuk. Nah, yang dikredit adalah utang obligasi karena utangnya atau kewajiban perusahaan meningkat. Nah, pada saat pembayaran bunga, perusahaan harus mengakui beban bunga obligasi sebesar 400.000. 400.000 dari mana? Dari nilai nominal 5 juta dikalikan kuponnya atau 8%. Nah, di sisi kredit juga ada utang bunga obligasi. Nah, kemudian ketika 1 Januari kita kembali ke debit lagi utang bunga obligasi dan kreditnya kas karena perusahaan telah melakukan pembayaran beban bunga. Nah, kemudian bagaimana ketika perusahaan menjual obligasi pada saat suku bunga pasarnya 6%? Ketika kupon lebih besar daripada suku bunga pasar, maka obligasi akan dijual pada harga premium. Mengapa? Karena orang-orang investor akan berbondong-bondong beli obligasi. Nah, kita lihat bagaimana ketika suku bunga pasar itu lebih rendah dibanding suku bunga obligasi atau kuponnya. Nah, kita lihat di sini. Masih ingat ya, rumus present value adalah future value kali 1
1/1 plus I pangkat N. Nah, kita akan hitung dulu nih satu-satu. Nih, present value dari 5 juta berarti present value 5 juta kali 1 plus 1 plus 0,6. 0,6 dari mana sih? Dari tingkat suku bunga pasar pangkat 4. Kenapa 4? Karena nilai 5 juta itu akan kita terima masih 4 tahun yang akan datang. Nah, kalau dinilaikan sekarang maka rumusnya seperti itu. Nah, yang kedua kita juga mesti hitung nih jumlah aliran kas dari pembayaran kupon. Nah, kita present value-kan satu-satu. Berapa present value dari pembayaran kupon di tahun pertama? Berarti 400.000 kali 1 per 1 plus 0,6 pangkat 1. Pada tahun kedua sama 400.000 kali 1 per 1 plus 0,6 pangkat 2 dan seterusnya. Nah, setelah penghitungan ini kita akan dapatkan hasil bahwa present value dari nominal atau prinsipal sebesar 3.960.468. Kemudian present value dari pembayaran kupon sebesar 1.386.042. Jumlah totalnya adalah 5.346.501. Kita lihat bahwa jumlah present value dari nominal dan pembayaran kupon ini sebesar 5.346.510 lebih besar dari par value-nya atau 5 juta. Inilah yang dikatakan bahwa obligasi itu dijual pada harga premium. Karena obligasi dijual pada harga premium atau lebih tinggi dari nilai par value, sedangkan pada tahun keempat atau pada saat pelunasan perusahaan harus membayar pada nilai par value, maka selisihnya ini harus diamortisasi sepanjang umur obligasi atau selama 4 tahun. Nah, selisihnya adalah 5.346.510 dikurang dengan 5 juta. Nah, selisihnya inilah yang harus diamortisasikan sepanjang umur obligasi atau senilai di tabel premium amortisasi ini 346.510. Bagaimana caranya? Yang pertama kita hitung dulu berapa bunga yang dibayar per tahun. Bunga yang dibayar per tahun kan tetap ya 400.000. Nah, tapi dari 400.000 ini ada yang digunakan untuk sebagai beban bunga sebesar nilai buku kali kupon, atau di tahun pertama berarti sebesar 5.346.510 dikali dengan 8%. Nah, sebesar 320.791. Nah, ini kemudian yang merupakan premium yang diamortisasi sebesar selisihnya antara 400.000 beban bunga dibayar dikurangi beban bunganya. Jadi selisihnya sebesar 79.209. Nah, 79.209 inilah yang merupakan amortisasi dari premium obligasi. Begitu seterusnya sampai di tahun keempat nilai buku obligasi akan berjumlah 5 juta atau sebesar nilai par value-nya. Nah, untuk jurnalnya masih tetap sama. Pada saat penerbitan obligasi maka jurnalnya kasnya didebit sebesar 5.346.510, kreditnya utang obligasi. Nah, pada saat pembayaran bunga, pengakuan adanya beban bunga, harus dicatat juga tentang amortisasi obligasi, bahwa beban bunga obligasi 320.791 kita bisa lihat dari tabel, dan amortisasi obligasinya sebesar 79.209 itu kita catat untuk mengurangi utang obligasi. Jadi ketika dijual dengan harga premium, utang obligasinya itu kita debit agar pada masa jatuh tempo akan berjumlah 5 juta.
Lalu di bagian kreditnya adalah utang bunga obligasi sebesar utang bunga obligasi sebesar 400.000. Baik, contoh liabilitas jangka panjang lainnya adalah wesel bayar. Nah, wesel bayar ini ada yang diterbitkan dengan nilai nominalnya maupun ada yang diterbitkan tidak pada nilai nominalnya. Kita akan bahas dulu wesel bayar yang diterbitkan pada nilai nominalnya. Sama seperti pencatatan pada obligasi, bahwa ketika perusahaan mengeluarkan wesel bayar, maka dia akan menerima sejumlah kas. Kemudian di kreditnya sejumlah wesel bayar yang diterbitkan. Kemudian juga perusahaan harus mengakui adanya beban bunga. Dalam contoh di sini jumlah wesel bayarnya adalah 100 juta, bunganya 10%. Artinya beban bunganya 100 juta dikali 10%. Atau sebesar 10 juta. Nah, tipe yang berikutnya adalah wesel bayar yang tidak diterbitkan pada nilai nominalnya atau biasa digunakan untuk mencatat wesel tanpa bunga, zero interest bearing note. Perusahaan penerbit wesel atau surat utang ini akan mencatat perbedaan antara nilai nominal dengan present value atau harga jualnya sebagai diskon yang diamortisasi sebagai beban bunga selama umur wesel. Jadi hampir sama dengan obligasi, bahwa ketika perusahaan menjual pada harga diskon, maka akan ada perbedaan atau selisih antara nilai nominal dengan nilai jual. Nah, perbedaan inilah yang akan diamortisasi selama periode umur wesel. Berikut ini adalah ada contohnya, silakan dibaca dan dipahami. Nah, contoh yang berikutnya adalah wesel bayar mortgage. Wesel bayar mortgage merupakan wesel dengan jaminan dokumen yang menjanjikan hak untuk properti sebagai pengamanan pinjaman. Jadi, ada aset atau properti yang dijaminkan. Nah, lalu bagaimana pencatatan ketika perusahaan melakukan pelunasan kewajiban jangka panjangnya sebelum jatuh tempo? Jika harga reakuisisi lebih besar dari nilai buku bersih, maka perusahaan mengakui rugi. Jika harga reakuisisi kurang dari nilai buku bersih, maka perusahaan mengakui untung. Nah, pada saat reakuisisi, premium atau diskon harus diamortisasi sampai dengan tanggal reakuisisi. Berikut ini adalah contohnya. Misalnya, pada 1 Januari, PT DDD menerbitkan obligasi nominal 500 juta, suku bunganya 8%, semi-annually, periode 4 tahun, yields-nya atau suku bunga pasarnya 10%. Karena suku bunga pasarnya lebih tinggi daripada kupon obligasi, maka obligasi ini akan dijual pada harga diskon. Nah, caranya sama, kita harus mencatat obligasi sebesar present value dari semua aliran kasnya, baik nominal obligasi maupun kupon. Jumlahnya akan berjumlah 467.683.936. Nah,
Jadi terdapat perbedaan ya antara present value obligasi dan nilai obligasi pada saat jatuh tempo. Perbedaannya selisihnya sebesar 32,316,064. Yang ini akan kita amortisasi selama umur obligasi. Berikut adalah tabel amortisasinya. Nah, lalu 2 tahun setelah penerbitan obligasi, PT Didi hendak menarik seluruh obligasinya pada harga 101. Artinya harga reakuisisinya 101. Kita menghitungnya menjadi 500 juta kali 101. Jadi harga jualnya 505 juta. Lalu setelah 2 tahun penerbitan, berarti nilai bukunya kita lihat di tabel amortisasi sebesar 482,270,247. Nah, kita kurangkan. Berarti 505, kemudian nilai buku obligasi saat ditebus 482,270,247. Nah, berarti ada kerugian karena nilai bukunya sebesar 482,270,247, tapi perusahaan harus membayar 505,000,000. Jadi ada rugi sebesar 22,729,753. Nah, lalu bagaimana cara pencatatannya? Untuk pelunasan obligasi tersebut, berarti utang obligasinya didebit karena hutangnya berkurang sebesar nilai buku obligasi atau 482,270,247. Lalu kerugian obligasi juga ada di debit. Nah, kas yang dikeluarkan sebesar 505 juta. Selanjutnya adalah opsi nilai wajar atau fair value. Perusahaan dapat memilih mencatat pada nilai wajar pada akun untuk sebagian besar aset dan liabilitas keuangan termasuk obligasi dan reso bayar. Nah, pembuat standar atau internasional atau IASB yakin bahwa pengukuran instrumen keuangan pada nilai wajar memberikan informasi yang lebih relevan dan dapat dipahami daripada biaya amortisasi. Nah, ketika perusahaan memilih mencatat pada harga nilai fair value atau nilai wajar, maka laba rugi yang belum direalisasikan dilaporkan sebagai bagian dari laba bersih. Nah, berikut ini adalah contohnya. PT IJK menerbitkan obligasi dengan nilai nominal 500 juta, kuponnya 6% pada tanggal 1 Mei 2012. PT IJK menggunakan opsi nilai wajar dan tidak menggunakan nilai biaya historis dalam pencatatan obligasi. Nah, pada tanggal 31 Desember 2012, nilai obligasi menjadi 480 juta akibat peningkatan suku bunga pasar menjadi 8%. Nah, maka kita harus menyesuaikan ini dengan nilai wajar karena kebijakan perusahaan adalah menggunakan nilai wajar. Karena ada penurunan sebesar 20 juta, maka utang obligasi kita debit sebesar 20 juta. Nah, kemudian di sisi kreditnya adalah unrealized holding gain or loss atau pendapatan. Karena kewajiban kita berkurang sebesar 20 juta, maka itu kita akui sebagai pendapatan yang tidak atau belum direalisasikan sebesar 20 juta. Nah, begitu topik yang kita bahas pada pertemuan kali ini. Semoga mudah dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.